Oke, kita mulai ya, supaya jam 2 nanti bisa selesai, Anda bisa punya kegiatan yang lain. Yang drum band saya lihat ya, beberapa hari ini kan drum bandnya seru gitu ya. Ada di antara Anda yang ikut? Banyak, oh iya. Sip, jaga apa itu untuk nama baik STPN ya, sebagai orang STPN saya bersyukur. Oke, seperti biasa Anda sudah tahu teknik kita ya, udah tahu caranya. Siapa di antara Anda yang bersedia presentasi? 3 orang. Alhamdulillah, thanks. Saya suka itu. Applause buat kelas. Jadi kalau Anda pengen tahu doa saya ke Tuhan itu, jadi kalau Anda pengen tahu doa saya ke Tuhan, saya bilang, ya Allah, izinkan mahasiswa saya paham ilmu yang saya sampaikan, izinkan mereka sukses di masa depan. Jadi tentu kayaknya asik gitu ya. Oke, tadi siapa? Video satu dulu, video satu Mas ya. Video 1, video 2, video 3. Oke, lagi semua. Video 1 Mas, silakan. Kita happy ya, kita nikmati. Bagi yang punya cemilan, punya minuman, silakan dimakan diminum ya. Kalau nggak punya beli. Ya. Ya, silakan. Berarti nanti yang komentar yang putri ya, karena narasumbernya putra semua. Oke. Perkenalkan diri dulu. Oke. Kita dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aristion Nugroho sebagai pembimbing dosen mata kuliah PKN, dan saya hormati teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azhar Nugraha, NIT 23324546. Asal saya Kepulauan Riau, Kota Batam. Kotanya apa? Kabupaten apa? Riau. Kabupaten? Masa nggak mungkin nggak ada kabupatennya ya? Saya kan ilmuwan, nggak mungkin. Pasti ada SMA mana? SMA 4 Batam. SMA 4 mana? Tiban. Tiban itu nama kecamatan atau nama kota? Nama kecamatan. Kecamatan Tiban, kota mana? Kota Batam. Oke. Aplaus buat beliau ya, Kota Batam. Oke. Kota Batam ya. Nanti mudah-mudahan senior yang di Batam bisa lihat ya. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan video 1 yang tentang sosiologi agraria. Buku ini membahas beberapa isu sosiologi di bidang agraria atau pertanahan. Yang pertama itu ada membahas akulturasi masyarakat, yang kedua formasi sikap masyarakat, yang ketiga konformitas tindakan masyarakat, yang keempat kepercayaan masyarakat, yang kelima minat masyarakat, yang keenam peran kantor pertanahan, yang ketujuh sinergi bidang pertanahan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sosiologi agraria. Terdiri dari 2 kata, yaitu sosiologi dan agraria. Sosiologi ialah ilmu yang mempelajari masyarakat dan hal yang terkait dengan masyarakat. Sedangkan agraria itu sendiri ialah hal-hal yang terkait dengan permukaan bumi, itu bumi ruang, di atas permukaan bumi ruang, di bawah permukaan bumi, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta wilayah perairan, jadi dapat disimpulkan sosiologi.
Agraria itu ialah instrumen yang dapat digunakan untuk memahami masalah agraria dan merancang sosok-sosok solusinya dengan menggunakan perspektif sosiologi. Inilah poin penting relevan dengan demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Secara umum, demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintah di mana keputusan politik dibuat melalui mekanisme yang melibatkan partisipasi warga negara dalam konteks pertanahan. Demokrasi mencerminkan hak individu dan masyarakat untuk memiliki akses dan mengendalikan tanah secara adil dan transparan. Satu, yaitu kemampuan masyarakat Jawa dan Banjar untuk hidup berdampingan juga secara damai di Kabupaten Banjar, meliputi dalam bidang pertanahan, di mana masyarakat Jawa dan Banjar dapat dibagi penguasaan hak atas dalam ruang kabupaten yang sama. Dua, upaya masyarakat agar berlaku sesuai dengan norma sosial agama ataupun dengan hukuman yang berlaku di masyarakat hari ini. Diikuti dengan istilah konformis, demikian perilaku yang sesuai dengan norma pendaftaran tanah. Itu ada impuls-impuls dalam pendaftaran tanah melalui kemampuan masyarakat mengenali kebutuhannya pendaftaran tanah. Kemampuan masyarakat dalam merumuskan pengertian pendaftaran tanah dalam persepsi sendiri. Kemampuan masyarakat dalam menerapkan manfaat pendaftaran tanah. Tindakan mengurus pendaftaran tanah menggunakan jasa broker atau calon mengurus secara langsung di kantor pertanahan. Konformitas masyarakat terhadap norma-norma pendaftaran tanah. Yang pertama, pembuktian kepemilikan yang ditandai oleh ketersediaan masyarakat untuk aktif membuktikan dirinya dan pemilik yang sah atas suatu bidang tanah. Yang kedua, kesediaan masyarakat yang berdekatan dengan pemilik tanah untuk memberikan informasi tentang tanah. Yang ketiga, kesediaan memasang tanah batas untuk menandai bidang yang dimiliki. Yang keempat, ketersediaan masyarakat untuk mengaspirasi terhadap informasi pertanahan. Yang kelima, kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sertifikat tanahnya. Masyarakat berpeluang untuk bersikap percaya atau tidak percaya pada kantor pertanahan. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberi akses luas-luas pada generasi yang akan datang, mengatasi berbagai sengketa, masalah dan konflik pertanahan. Yang kelima, optimalisasi kinerja kantor pertanahan meliputi upaya penataan struktural untuk menjamin hak masyarakat atas sumber agraria dan upaya pembangunan lebih luas yang melibatkan agar aset berkembang secara produktif berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Oke, aplaus Batam. Yang Putri ada dari Batam nggak? Ya ada. Dari Riau? Riau. Oke Mbak, tolong komentar. Satu daerah tuh Riau. Komentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Muhammad Bakri, NIP 23324542. Saya berasal dari Riau, Kabupaten Kampar. Oke, close Kampar ya. Silakan. Pertanyaannya, tadi terdapat beberapa isu sosiologi di bidang agraria pertanahan. Coba jelaskan apa fungsi peran kantor pertanahan. Terima kasih. Oke, thank you. Silakan narasumber dia tanya peran kantor pertanahan. Izin menjawab Bapak. Apa itu fungsi kantor pertanahan? Yang pertama itu ada penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran dan pemetaan. Yang ketiga, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaannya masyarakat. 4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang dan penetapan wilayah pesisir pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah terbentuk. Yang kelima, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah dan
pengembangan peralatan. Cukup ya? Oke? Ya, belum selesai. Sekarang coba hubungkan video 1 yang Anda lihat itu dengan, hari ini kan kita akan bahas tentang demokrasi ya. Hubungkan dengan konsep demokrasi. Dari video 1 itu, apa yang bisa kamu ceritakan terkait dengan demokrasi? Nanti sesudah ini kan saya akan presentasi demokrasi ya. Bisa nggak? Saya sudah nulis di WA group itu ya, dalam bentuk teks ya. Bisa kaitkan video 1 dengan demokrasi. Nanti yang video 2 kita juga ya, video 2 dengan demokrasi, video 3 dengan demokrasi. Supaya kita nyambung dengan materi hari ini. Bisa? Oke, nggak bisa ya. Sekarang mari kita lihat. Ini saya ambil contoh penyanyi Ilyas Kurnia Eka Ardiansyah. Ya. Saya bacakan ya. Ini jawabannya lumayan bagus. Jadi beliau Ilyas ini dalam video 1 dia membagi 5 poin. Pertama, kerukunan antar masyarakat Banjar dan masyarakat Jawa. Yang kedua, formasi sikap. Yang ketiga, konformitas masyarakat. Yang keempat, kepercayaan masyarakat. Yang kelima, sinergi bidang pertanahan. Perhatikan poin 5 yang disampaikan Ilyas. Mana orangnya Ilyas? Oh iya. Di poin 5 dia bilang begini, sinergi bidang pertanahan melibatkan kantor pertanahan dengan pihak lain. Kegiatan pertanahan termasuk kegiatan pemberdayaan pertanahan masyarakat yang berbasis pertanahan antara kantor pertanahan dengan pemerintah desa. Beliau bicara tentang sinergi. Sinergi itu sintesa energi. Sintesa energi itu artinya kerjasama para pihak untuk memunculkan sesuatu yang lebih baik. Apa hubungannya dengan demokrasi? Hubungannya adalah demokrasi itu ingin agar masyarakat dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan, baik di level perencanaan maupun pelaksanaan, termasuk nanti evaluasi. Beliau dari Batam, pasti beliau tahu kasus Rempang ya? Tahu kasus Rempang? Ya. Kenapa muncul konflik Rempang ketika tanah masyarakat Melayu ingin diambil alih oleh investor? Karena ketika bikin perencanaan, masyarakat Melayunya tidak dilibatkan. Tiba-tiba saja menjelang hari-hari pelaksanaan masuknya tahap konstruksi, mereka harus digusur. Nah itu kemudian menimbulkan konflik. Oleh sebab itu demokrasi menuntut agar setiap pengambilan keputusan, baik di level perencanaan, sejak perencanaan itu begitu. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi itu masyarakat harus dilibatkan. Ya. Itulah kira-kira sekedar contoh bagaimana kaitan video 1 dengan demokrasi. Anda saya ambil punyanya Ilyas ya. Terima kasih Ilyas. Oke ya, aplaus buat narasumber 1 Batam. Oke. Siapa yang kedua? Oh iya. Yang kedua ini kalau nggak salah Gunung Kidul. Ya. Saya hafal. Karena kemarin dia cerita soal Merapi ya. Saya punya lokasi penelitian sejak 2021 sampai 2023, insya Allah sampai 2029. Saya ingin satu desa di Gunung Kidul namanya Desa Pucung ya, tahu ya? Kecamatan Girisubo. Jadi itu awalnya desa biasa-biasa, belum tahu potensinya, kemudian kita buat master plan, kelihatan potensinya, dan sekarang potensinya akan diarahkan ke pariwisata, dan itu butuh waktu sekitar 5-6 tahun, dan saya dampingi terus sejak 2021, jadi mungkin sekitar 2026 mulai kelihatan hasilnya. Jadi kadang-kadang kalau Anda lihat saya nggak ada di kampus, saya kesana ya, terutama hari Sabtu Minggu, jadi Anda pasti nggak lihat ya. Oke, silakan. Jadi itu wilayah beliau, Gunung Kidul. Kan Gunung Kidul betul? Oh ya, berarti betul. Terima kasih Pak waktu yang diberikan. Masih saya akan perkenalkan, saya Prasetyo Putama. Saya berasal dari Kabupaten Gunung Kidul, dari Istimewa Yogyakarta. Saya akan video 2 menjelaskan poin-poin di video 2. Sebelumnya saya akan menjelaskan demokrasi itu apa.
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan di tangan rakyat. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, di mana demos berarti rakyat dan kratos berarti kerakyatan. Secara umum, demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintah di mana keputusan politik dibuat melalui mekanisme yang melibatkan partisipasi aktif warga negara. Tujuan dari demokrasi adalah mewujudkan pemerintahan yang berbasis pada kehendak rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memiliki wakil mereka sendiri yang akan mewakili kepentingan mereka dalam pemerintahan. Tujuan ini juga meliputi perlindungan hak asasi manusia, penghormatan terhadap kebebasan berbicara dan pemerintahan. Dalam konteks pertanahan, demokrasi mencerminkan hak individu dan masyarakat untuk memiliki, mengakses dan mengendalikan tanah secara adil dan transparan. Pentingnya demokrasi dalam konteks pertanahan juga terkait dengan keputusan adil dan partisipatif. Poin pertama video 2, yang pertama, ruang kadastar multiguna. Kadastar multiguna sebagai suatu sistem ideal untuk pembentukan sistem administrasi pertanahan yang modern merupakan konsep kadastral yang dapat dibutuhkan untuk beberapa tujuan berbeda yang mencakup fisikal, hukum, kelautan, serta perencanaan tata ruang. Dengan dibentuknya administrasi pertanahan yang modern dapat membantu masyarakat secara penuh dan membawa impact yang cukup besar jika dilakukan dengan baik dan benar, sehingga perlu adanya suatu keterkaitan antara pihak pertanahan dengan masyarakat. Dua, penggalangan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, kemampuan kantor pertanahan untuk menggalang partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan karena pertanahan perlu menyadari tentang urgensi konfrontasi transmisi nilai-nilai pertanahan, pemetaan, partisipatif dan temati bidang tanah. Tiga, kantor pertanahan perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam pemetaan partisipatif. Dengan partisipasi masyarakat yang besar dapat mengubahkan kantor pertanahan dalam pemetaan partisipatif masyarakatnya itu sendiri, sehingga diperlukan kerjasama antara pihak masyarakat dengan pihak kantor pertanahan untuk mewujudkan keterkaitan dan memudahkan dalam pemetaan partisipatif. Yang keempat, penguatan pada administrasi pertanahan kepada masyarakat. Dirjen SPPR Kementerian Pertanian menjelaskan dalam paradigma administrasi pertanahan terdapat satu pilar pertama, yaitu land information, yang menjadi dasar atau landasan untuk menopang 4 pilar tambahan. Pilar tersebut meliputi land value, land use, land development. Ia mengatakan bahwa dalam data pertanahan, administrasi pertanahan dimulai dengan menata informasi fisik tentang bidang tanah yang terdiri dari sekumpulan peta bidang tanah. Dalam hal tersebut, masyarakat juga harus diikat sertakan demi terciptanya informasi pertanahan yang valid yang berdasarkan dari pemilik tanah, yaitu masyarakat itu sendiri. Dan yang kelima, penerapan strategi untuk menggalang konformitas. Penerapannya dapat berupa pembangunan komunitas dengan pemerintahan kabupaten, menyamakan persepsi tentang biaya optimasi anggaran kantor pertanahan, optimasi sumber daya kantor pertanahan, membangun komunikasi dengan pemerintahan desa, bekerja lebih awal, memberi bekal pengetahuan dan wawasan, memberi kewenangan pada petugas lapangan, dan yang terakhir memberi dukungan atau solusi petugas lapangan. Sekian presentasi dari video 2 saya. Jika ingin bertanya, saya dulu. Moderatornya saya ya. Oke, siapa di antara Anda yang putri yang bersedia komentar? Gak ada? Kalau nggak ada saya tunjuk mulai dari wilayah ya. Gunung Kidul mana Gunung Kidul putri? Nggak ada. Masa nggak ada? Gunung Kidul itu pinter-pinter loh orangnya. Mana Kulon Progo? Ada Kulon Progo? Mana Kulon Progo? Ini enggak. Silakan komentar. Happy aja ya, santai aja. Yang penting saya bisa dengar suaranya. Hal yang paling menyenangkan bagi dosen itu adalah mendengar suara mahasiswanya ya. Ayo, mana? Kok malah hilang? Yang mana orangnya? Mana? Nunduk ya? Oh itu.
Diri Mbak biar kelihatan terhalang kawan ya. Oke, siap. Kau dengar nggak? Nggak kedengeran. Maju ke sini aja Mbak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Keren kok di sini. Maju ke depan. Nggak kedengeran, betul. Kita nggak dengar. Kita berdua nggak dengar. Lain kali yang keras ya, nanti Anda latihan militer di Akademi Angkatan Udara itu digetok kepalanya kalau suaranya pelan. Saya kan juga mantan menwa ya. Jadi. Oh ya, jika kadaster multiguna tidak berjalan dengan baik, apakah ada program lain? Silakan Mas Gunung Kidul. Kadaster multiguna itu tahu ya, kadaster untuk segala hal, ya. Untuk segala kepentingan, pengadaan tanah pakai kadaster, pembuatan alat bukti pakai kadaster, reforma agraria pakai, pokoknya semua keperluan. Tanahnya diukur, kemudian diberi aspek atau atribut hukum, ya. Jadi objeknya diakui, subjeknya diakui. Bisa? Nggak bisa. Oke, dan Gunung Kidul nggak bisa. Kita sama-sama Gunung Kidul ya. Saya kan Pucung. Ya. Oke, jadi sekarang Anda lihat pertanyaannya kan, apakah bila kadaster multiguna tidak bisa dilaksanakan, ada program lain sebagai penggantinya kira-kira begitu. Maka pertama Anda pahami dulu konsepnya. Kadaster multiguna itu konsep, bukan program, bukan proyek. Susuliki agraria itu konsep, bukan proyek. Nah, setiap konsep itu maka menjadi tugas para pihak untuk melaksanakan bukan dalam bentuk proyek, tapi dalam bentuk mindset, dalam bentuk pola pikir. Maka kalau kemudian dikatakan kadaster multiguna tidak jalan, berarti kan pola pikirnya yang tidak jalan. Kalau pola pikirnya tidak jalan, bukan kemudian diganti dengan pola pikir baru, tapi diberi pencerahan agar yang bersangkutan paham tentang pola pikir tersebut. Kadaster multiguna tadi sudah saya jelaskan, itu gunanya adalah untuk menangani berbagai keperluan, tapi kemudian yang dibantu dalam aspek kadastralnya. Objeknya diukur dengan baik sehingga bisa nampak luasnya, panjang, lebar, bentuk bidang tanah dan lain-lain. Bahkan sekarang ada konsep 3D, 3 dimensi, ketinggian juga dibahas. Nah, kemudian aspek subjeknya, siapa pemiliknya, bagaimana riwayat tanahnya dan lain-lain, dan itu digunakan untuk semua keperluan. Mau bikin pengadaan tanah, bikin jalan tol pakai kadaster multiguna. Mau bikin apa, bangunan rumah sakit pakai kadaster multiguna, diukur tanahnya, didaftarkan dan lain sebagainya. Itu. Jadi kalau tidak jalan berarti tidak dipahami, dan solusinya adalah memberi pemahaman. Jadi solusinya adalah edukasi. Itu ya Mbak ya. Yang dari Kulon Progo mana? Oke ya. Nggak kelihatan sekali, kurang tinggi badannya. Oke. Ya, sampai cukup ya buat narasumber 2. Terima kasih, applause. Ya. Terakhir narasumber 3, siapa tadi? Ya, silakan Mas maju. Silakan dicari kalau itu nggak ada di sana. Ya, sambil menunggu narasumber 3 menemukan naskahnya, saya ingin tambahkan di video 2 ya. Di video 2 kan partisipasi masyarakat pada bidang pertanahan di Madiun, Grobogan, dan Kendal. Kata kuncinya partisipasi. Demokrasi itu menuntut partisipasi. Partisipasi masyarakat. Tadi kan saya sudah bilang sejak perencanaan, pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi sudah harus melibatkan masyarakat. Oke, sekarang kita dengarkan narasumber 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arstiono Nugroho selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan rekan-rekan karunia sekalian. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang video 3 yang telah diberikan tugas oleh Bapak Arstiono Nugroho. Dari video 3, dalam buku yang berjudul Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan,
Buku ini yang ditulis oleh Bapak Kristiono Nugroho dan kawan-kawan. Terdapat poin berupa demokrasi dan pertanahan, yaitu di mana buku tersebut menjelaskan peran penting petani bagi berbagai keberhasilan pertanian di Kabupaten Magetan ini. Selanjutnya, mendorong pemerintah Kabupaten Magetan untuk terus-menerus melakukan pemberdayaan petani. Hal ini kemudian direspon oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan untuk mengimbangi Bupati dan pemerintah Kabupaten Magetan untuk terus-menerus melakukan pemberdayaan terhadap petani berupa meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pertanahan. Nilai-nilai pertanahan yang bersumber dari Undang-Undang Pokok Agraria Transmisi tersebut menilai pertanahan merupakan prasyarat agar pemberdayaan petani dapat mencapai sasaran dan tujuan dalam melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan. Sekian, terima kasih. Oke, kamu dari mana tadi? Dari Jawa Timur, Kabupatennya apa? Pamekasan. Pamekasan. Siapa orang Pamekasan yang putri? Mana Pamekasan? Ada? Jawa Timur mana? Jawa Timur pasti ada. Ayo. Ada, ya. Silakan Mbak Diri. Perkenalkan, nama saya Diana Putri dari Jawa Timur. Ya. Kabupatennya mana Mbak? Jombang. Oh Jombang, oke. Pertanyaan saya, tadi kan ada transmisi nilai-nilai pertanahan. Nah, apa dampak dari transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan kepada para petani? Oke, dampak transmisi ya? Iya. Oke. Silakan Mas. Di Pamekasan. sini, di sini dijawab Mbak Ahnia. Dampak dari transmisi pada pertanahan yaitu di mana para petani atau memiliki hektar itu berdampak positif supaya mendapatkan sebuah tujuan dan sasaran untuk bisa memajukan dananya di masa depan yang akan datang. Terima kasih. Oke, saya lengkapi ya. Insyaallah. Siapa di antara Anda yang sudah baca bukunya? Pasti belum ya. Ada di perpustakaan itu bukunya, transmisi nilai-nilai pertanahan. Kemudian siapa di antara Anda yang mengerti apa itu nilai-nilai pertanahan? Nilai-nilai itu value ya. Value itu artinya beberapa hal yang dipandang sebagai sesuatu yang baik, benar, dan indah. Value itu begitu. Sesuatu dianggap bernilai kalau dia baik, kalau dia benar, kalau dia indah. Kalau kita menggunakan istilah nilai pertanahan, berarti hal-hal yang terkait pertanahan yang dipandang baik, benar, dan indah. Kalau kemudian transmisi itu apa? Transmisi itu pengalihan value, pengalihan nilai. Dari mana? Dari petugas pertanahan kepada masyarakat. Misalnya ini masyarakatnya, saya petugas pertanahan, saya alihkan konsep saya tentang kebenaran, keindahan, kebaikan dalam hal tanah, saya sampaikan kepada beliau, baik saat ngobrol maupun saat penyuluhan. Sesudah beliau paham, maka nanti beliau berperilaku sebagaimana value yang sudah sampaikan. Kalau kemudian pertanyaannya apa dampaknya? Dampaknya dalam konteks buku ini tentu kemudian dia menjadi lebih paham cara menggunakan tanah yang baik, cara memanfaatkan tanah yang baik, cara melindungi kepemilikan tanahnya, cara memproses penguasaan tanahnya. Jadi penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanahnya menjadi lebih baik. Gitu ya, itu dampaknya. Bagaimana prosesnya Pak Aris? Prosesnya itu 3, learning, unlearning, dan relearning. Learning, belajar, dari tidak tahu jadi tahu. Unlearning, dulu dia punya konsep, oh kalau bikin tanda batas itu pakai pohon pisang. Salah. Unlearning, kita buang pelajaran yang salah, kita masukkan pelajaran yang baru. Bikin tanda batas itu pakai patok. Kalau pakai pohon pisang nanti bisa besar, bisa masuk ke tanah orang. Bikin pakai patok. Itu artinya unlearning. Menghapus pelajaran lama, ganti pelajaran baru. Relearning, penguatan. Pak Aris, dulu kami kalau bikin tanda batas, kami disaksikan tetangga. Iya bagus itu. Maka kita bilang itu asas kontradiktor delimitasi. Itu kita perkuat. Jadi ada yang dipelajari, ada yang dibuang pelajaran masa lalunya, ada yang diperkuat pelajarannya. Learning, unlearning, dan relearning. Oke gitu ya. Aplaus buat narasumber 3, terima kasih. Oke, sekarang buka WA Group. Kita bahas sedikit tentang demokrasi. Sesudah itu kita kabur sama-sama ya ke kantin. Sekarang baru jam 13.46, jadi insya Allah jam 2 beres.
Sudah ketemu bahannya? Pendidikan kewarganegaraan, demokrasi. Kemudian Anda lihat di slide kedua, ya. Slide kedua itu tentang makna demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Tapi tadi ketika kita diskusi kita paham bahwa demokrasi itu sebetulnya tuntutannya adalah rakyat harus dilibatkan. Maka kemudian tadi video 3 bilang partisipasi. Kapan partisipasinya? Sejak dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi. Semua tahapan itu harus dilalui dan semua tahapan itu harus melibatkan masyarakat. Kasus Rempang, Pulau Batam itu terjadi karena ketika perencanaan masyarakat nggak dilibatkan. Tiba-tiba pas tahap konstruksi dilibatkan, kaget mereka tiba-tiba harus meninggalkan lokasi, dipindah ke tempat yang lain. Akhirnya kemudian menimbulkan konflik, ya. Itu harus dicegah. Berarti kan tidak demokratis ketika nyusun perencanaan Pulau Rempang gitu. Kemudian slide berikutnya Anda baca sendiri yang slide 3. Kemudian saya ingin cerita sedikit tentang slide kelima. Ada berbagai macam demokrasi, ya. Kita sudah melalui berbagai tahapan demokrasi. Ada persiapan demokrasi tahun 45 sampai 48. Kenapa saya menyebut tahapan? Kenapa saya sebut persiapan? Karena kan itu kita masih baru selesai perang, ya. Baru selesai perang, kemudian masyarakat masih meraba-raba tentang bagaimana membangun kesejahteraan. Kalau Anda baca buku tentang Andagan dan lain-lain, itu masyarakat baru mulai bikin land reform lokal dan lain sebagainya. Jadi kita menyebut sebagai persiapan demokrasi tahun 45 sampai 48. Kemudian muncul demokrasi liberal parlementer tahun 48. Itu di slide ke-6, demokrasi liberal atau parlementer tahun 48 itu punya ciri. Ciri pertama menganut paham demokrasi, oke. Kemudian memiliki lembaga perwakilan masyarakat, ada DPR, dulu ada istilah DPR-GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Kemudian kekuasaan tidak berpusat pada satu tokoh, ya. Awalnya kan pusat kekuasaan di tangan presiden, tapi kemudian dibagi ke parlemen. Kemudian tidak menganut sistem presidensil, ya. Kepala negara tetap presiden, tapi kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Dan kemudian Anda nanti bisa lihat sejarah kabinetnya itu berganti-ganti. Bahkan ada kabinet yang umurnya cuma sekitar sebulan karena kemudian dibikin mosi tidak percaya dan jatuh pemerintahannya. Itu demokrasi liberal, ya. Banyak ada pemilu tahun 55 itu kan pemilu, ya. Itu lumayan hebat pemilunya karena kita baru pertama kali bikin pemilu dan lancar begitu, ya. Kemudian banyak partai politik, oke. Kemudian Anda geser sedikit ke slide ke-7. Slide ke-7 demokrasi terpimpin. Saya ingin bicara tentang bagaimana bisa terjadi perubahan. Demokrasi liberal parlementer tahun 48 sampai 59 itu kabinet silih berganti. Karena silih berganti kan program pembangunannya jadi nggak jalan. Oleh sebab itu maka kemudian Soekarno mengambil alih sebagai presiden. Dia kemudian menerapkan yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Dia yang pimpin, bukan lagi Perdana Menteri. Kemudian ada perwakilan rakyat, kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kalau yang demokrasi liberal kan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Nah, di era demokrasi terpimpin, kepala pemerintahan dan kepala negara orangnya sama, Soekarno. Ya. Kemudian kekuasaan presiden tidak terbatas, oke, dibatasi. Kemudian mulai dikenal ada istilah Nasakom di masa terpimpin karena beliau kan mimpin, jadi beliau ingin mempersatukan banyak pihak, orang nasionalis, orang komunis, apalagi itu Nasakom nasional, agama komunis disatukan. Ya. Kemudian partai disederhanakan dan saat itu mulai muncul peran ABRI, ya, dalam politik. Kemudian Soekarno jatuh tahun 66 karena ada peristiwa G30S, beliau dituduh tidak responsif dalam konteks G30S. Kemudian digantikan Soeharto 66 sampai 98, demokrasi Pancasila versi Orde Baru. Kenapa saya bilang versi Orde Baru? Karena Pancasilanya diterjemahkan suka-sukanya Orde Baru. Ya, kalau Orde Baru bilang begini ya begini gitu, ya. Dan kalau Anda mengkritik Orde Baru hilang. Ya, nanti Anda baca bagaimana penderitaan para aktivis di masa Orde Baru. Ngomong hilang, ya. Jadi sekarang Anda kan bisa ngomong, ya, bebas. Ciri khasnya pemerintahnya presidensil, kemudian
penyederhanaan partai, bahkan terakhir partai cuma ada 3, kemudian ada lembaga negara, ada otonomi daerah. It's okay. Terus kemudian Soeharto jatuh karena para mahasiswa demo sampai demikian besar begitu. Soeharto jatuh, kemudian masuk ke demokrasi Pancasila, tapi versi reformasi. Seperti yang kita nikmati sekarang ya, ada pemilu langsung, ada amandemen, kemudian ABRI dimasukkan ke barak. Nggak boleh lagi ikut politik ya. Polisi dan TNI tidak boleh ikut politik. Nah ini kita kan mau pemilu 2024, TNI, Polri, PNS harus netral. Saya kan PNS, makanya sekarang saya agak bingung kalau mau ngomong. Kan saya biasa kalau ngomong kan tangannya bergerak. Tapi sekarang kan Anda sudah tahu ya, calon nomor 1, 2, 3 itu kan punya kode-kode tangan. Takutnya pas saya tangannya bergerak, terus Anda foto, wah Pak Aris dukung nomor sekian gitu ya. Nah, itu kan bahaya. PNS harus netral ya. Kalau nggak netral salah. Kemudian ada pemilu, ada pemilihan umum yang langsung bebas rahasia itu. Saya ingin Anda lihat di slide ke-10. Saya ingin bahas sedikit tentang pemilu. Slide ke-10. Pemilu langsung adalah sistem jadi sebelumnya kan tidak langsung. Di zaman Soeharto itu kita milih presiden melalui MPR. Tetapi di era reformasi kita pilih langsung presiden. Pemilu langsung adalah sistem pemilihan jabatan politik di mana pemilih secara langsung memberikan suaranya untuk kandidat, pasangan calon atau partai politik tertentu yang mereka inginkan. Kepala daerah kita pilih langsung, presiden kita pilih langsung. Kemudian pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Pada tahun 2002 berdasarkan amandemen keempat, pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya dilakukan oleh MPR disepakati dilakukan secara langsung. Jadi 2002 kita mulai pilih presiden secara langsung. Itu 2002. Sedangkan pemilu langsung dimulai dilakukan pada tahun 2004. 2002 baru disepakati ya, tapi kemudian pelaksananya 2004. Tahun 2007 pilkada juga sudah langsung. Jadi ada tahapannya. 2002 disepakati pemilihan langsung, 2004 kita pilih capres wapres langsung, 2007 pilkadanya langsung, pilih gubernur langsung, pilih bupati langsung. Terus kemudian ada amandemen slide ke-11 itu ada sekian banyak amandemen. Nah, saya ingin bercerita sedikit tentang apa bedanya amandemen versi Indonesia dengan amandemen versi Amerika Serikat. Kalau versi Amerika Serikat itu ini ada konstitusinya, Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Kalau di amandemen itu taruh di belakangnya, dilampirkan. Amandemen 1, amandemen 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu versi Amerika Serikat. Ini konstitusinya. Amandemennya dilampirkan di belakang. Kalau versi kita, amandemennya dimasukkan ke dalam batang tubuh. Sehingga kemudian kalau ada orang generasi Anda baca, dia nggak tahu lagi ini mana yang amandemen, mana yang asli. Itu bedanya. Sehingga kemudian ada perbedaan, tapi mungkin kalau yang di Amerika Serikat lebih mudah mengkritisi. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, oh yang salah amandemennya. Konstitusinya tidak salah. Tapi kalau di kita, konstitusinya bisa kemudian gara-gara amandemen itu kemudian berubah semua. Gitu ya? Maka kemudian kita punya Mahkamah Konstitusi sebetulnya untuk menjaga agar konstitusinya tetap aman. Tapi kan Anda tahu sendiri ya, Mahkamah Konstitusinya dipecat. Ketua Mahkamah Konstitusinya. Itu saya pikir kekeliruan besar ya. Oke, kita lanjut. Jangan sampai kepleset ke politik ya, karena Anda sudah begitu saya menyebut Mahkamah Konstitusi, ya, Anda sudah akan sebut A, B, C dan seterusnya. Kemudian di slide ke-12, pengembalian tugas ABRI. Jadi ABRI nggak ada lagi. Kemudian mereka dipecah jadi TNI dan Polri. Kemudian ada undang-undangnya, Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2001, Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Kemudian ada Undang-Undang Pertahanan Negara nomor 3 tahun 2002. Ya. Oke, itu selebihnya nanti Anda baca sendiri tentang demokrasi di berbagai tempat ya, di Kalimantan. Oke, siapa di antara Anda yang ingin komentar? Sekarang sudah jam 13.55. Ada? Pasti nggak ada. Kalau Anda dimarahin kawannya. Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita akhiri. Terima kasih. Kalau ditanya, kalau ada orang tanya, kenapa kuliah dengan Pak Aris sebentar? Kan cuma sejam, padahal kan harusnya 1 jam lebih, 1,5 jam. Anda bilang pada mereka, kami ketemu dengan Pak Aris di kelas memang cuma 1 jam, tapi kami ketemu Pak Aris di YouTube berjam-jam.
Anda kan lihat YouTube saya satu video aja mungkin 20 menit. Kalau sudah 3 sudah 1 jam. Belum lagi kalau Anda nambah lihat YouTube kelas, pengen tahu semester 5 ngapain? Anda lihat YouTube semester 5, lihat YouTube-nya semester 3 dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita di kelas cuma 1 jam tapi kita berjam-jam di YouTube. Ya, sampaikan itu kepada mereka yang tanya kenapa kuliahnya sebentar. Ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat sore. Yang kemarin Oh iya, siap. yang tingkat 2 enggak ada satu Pak. Cuma Hari ini demokrasi. itu juga. Kemarin bela negara ya? Ya, bela negara Pak. Oke, thank you. Sukses ya. Ya.